dalamnya. Penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Tidak hanya itu, diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk dapat mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita dengan meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, serta lain sebagainya. Dengan diksi ini, maka tiap-tiap kata dapat dibaca serta dipahami pembaca. Selanjutnya ada ketepatan diksi. Apa itu ketepatan diksi? Ketepatan diksi merupakan kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti apa yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Dalam pemilihan kata itu harus tepat karena itu dapat menyebabkan komunikasi yang efektif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penulis atau pembicara dengan pendengar atau pembaca. Selanjutnya, ada syarat-syarat ketepatan diksi. Yang pertama, dapat membedakan antara makna denotasi dengan makna konotasi, atau makna yang sebenarnya dengan makna yang tidak sebenarnya. Contoh, buku merah itu milik Jaki. Buku merah di sini merupakan makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Lalu ada contoh lagi, Ajijah merupakan bunga desa di kampungnya. Bunga desa di sini berarti makna yang tidak sebenarnya atau makna konotasi. Yang kedua, ada dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim dengan cermat. Contohnya, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Pembebasan bea masuk untuk jenis tertentu adalah pengubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Mana itu makna yang sama adalah pengubah dengan pengubah, maka harus membedakannya dengan cermat. Ketiga adalah dapat membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Contohnya, intensif dengan insentif, rock yang biasa dipakai wanita dengan rock jenis musik. Lalu ada karton dengan kartun. Nah, yang keempat itu ada dapat membedakan kata-kata yang berakhiran asing atau bersufik asing. Contohnya, biologi dengan biologis itu jelas-jelas berbeda. Yang kelima, ada membedakan kata-kata secara idiomatik. Apa itu idiomatik? Idiomatik merupakan konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau digantikan. Contohnya seperti kata ingat. Seharusnya itu ingat akan, bukan ingat terhadap. Yang keenam, ada dapat membedakan kata umum dengan kata khusus. Contohnya binatang. Binatang itu merupakan kata umum karena bermakna luas. Lalu kelinci itu merupakan kata khusus bermakna sempit juga. Yang ketujuh, dapat mengetahui perubahan makna yang terjadi pada kata-kata tertentu yang telah dikenal. Contohnya, hipotesa, hipotesis. Yang benarnya itu adalah hipotesis. Yang terakhir adalah perhatikan kelangsungan pemilihan kata. Artinya, kita harus mengembangkan kosakata sampai selanjutnya. Ya, di sini saya akan membahas fungsi diksi. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu fungsi diksi. Ya, betul sekali. Dengan diksi ini, suatu kata akan lebih jelas pengarahannya dan juga penggunaannya, sehingga kata tersebut akan lebih tepat dan juga lebih sesuai dengan dalam penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembaca. Sehingga dengan mempelajari fungsi diksi ini, bisa memahami apa yang akan diutarakan para penulis. Baik teman-teman, beberapa fungsi diksi yang lainnya yaitu melambangkan gagasan yang diefektifkan lewat kata. Selanjutnya, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Kemudian, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Mencegah perbedaan penafsiran, mencegah terjadinya salah pemahaman, dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi.
diksi. Adapun manfaat diksi yang pertama, agar pembaca atau pendengar dapat membedakan secara baik pada kata-kata konotatif, sinonim, antonim, denotatif, atau kata yang mempunyai ejaan yang mirip. Dan yang kedua, bagi penulis bermanfaat agar dapat membedakan kata yang ditulis sendiri dan yang dikutip dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan keindahan, meningkatkan kekuatan ekspresif. Sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan katanya tepat dan sesuai. Pilihan kata yang tepat bertujuan untuk menghindari interpretasi yang berbeda agar antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sementara kesesuaian kata bertujuan untuk tidak merusak atmosfer atau tidak merusak kata tersebut atau kalimat tersebut. Selain itu, ia berfungsi untuk melunakkan kata dan kalimat sehingga terasa lebih indah. Dan yang keempat, melalui diksi dari penulis melayani plot untuk lebih menggambarkan karakter agar lebih baik menggambarkan latar belakang waktu, latar belakang tempat, dan latar belakang sosial dalam cerita. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis diksi. Diksi merupakan salah satu cara yang digunakan pembuat iklan dalam membuat sebuah iklan agar dapat dipahami oleh pembaca. Ketepatan pemilihan kata akan berpengaruh dalam pemikiran pembaca tentang isi sebuah iklan. Jenis diksi menurut Kraft adalah denotasi, adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Denotasi juga merupakan batasan kamus atau definisi utama suatu kata. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contohnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Ada 1.000 orang yang menghadiri pertemuan itu. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Contohnya, rumah itu luas sekali, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Kata konkret, kata konkret menunjuk pada suatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh kebanyakan orang. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal, yang disusun secara khas. Kata asing ialah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia.